Kalau kamu lagi main ke Pekalongan dan nemu warung lesehan Megono yang buka 24 jam, rame terus, dan punya rasa yang nagih banget. Hati-hati, bisa jadi itu bukan warung biasa. Di balik aroma sedap Megono yang kamu hirup, mungkin ada daging, manusia yang udah dikorbankan buat pesugihan, dan kamu bisa jadi korban berikutnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Namaku Fajar, asli Pekalongan. Dulu sempat kerja di luar kota jadi buruh pabrik di Bekasi. Tapi gara-gara pandemi 2 tahun lalu, aku kena PHK. Terpaksa pulang kampung dan tinggal lagi sama orang tua. Awalnya aku pikir bisa langsung dapat kerja di sini, tapi ternyata ya susah juga. Banyak warung tutup, toko-toko gulung tikar, dan orang-orang lebih milih dagang online. Aku yang gaptek cuma bisa gigit jari tiap ngelamar sana-sini nggak dipanggil. Suatu hari, aku ketemu teman lama waktu SMA. Namanya Yanto. Dia ngajak ngopi di alun-alun. Dan dari situ obrolan ngalir sampai akhirnya dia nawarin aku kerja, bantuin dia jaga warung. Katanya sih warung lesehan Megono milik tante jauhnya. Namanya Bu Minem, lokasinya strategis, dekat terminal lama yang sekarang udah nggak kepake lagi. Tapi anehnya, justru makin rame. Lu bantuin aja dulu, Jar. Lumayan kan? Daripada nganggur, warungnya enak kok. Makan gratis juga tiap hari. Kata Yanto sambil nyengir. Aku pikir, ya udahlah. Daripada bengong di rumah mulu, besoknya aku langsung ikut dia ke warung. Pertama kali nyampe di situ, kesan pertamaku cuma satu. Kok rame banget ya? Beneran rame, padahal waktu itu udah jam 10 malam. Tapi lesehannya penuh. Orang-orang duduk rapi di tikar plastik, piring-piring, Megono berheher dan asap dari sambal goreng yang baru diangkat dari wajan nyebar kemana-mana, bikin perut otomatis keroncongan. Aroma Megononya khas banget. Wangi daun jeruk dan parutan kelapa bercampur dengan bumbu rahasia yang sampai sekarang aku nggak pernah tahu itu apaan. Aku bantu Yanto angkat piring, nyiapin minum, sama sesekali nyuci di belakang. Bu Minem kelihatan ramah, ibu-ibu umur 50-an, pakai kebaya dan jarik, rambut digelung rapi, tapi mata beliau tuh tajam banget. Tatapannya kayak bisa baca pikiran orang. Aku merinding pas pertama kali dia senyum ke aku. Entah kenapa senyumnya itu nggak bikin tenang. Malah kayak senyum orang yang nyimpen banyak rahasia. Malam pertama kerja di sana, aku udah mulai ngerasa ada yang janggal. Beberapa pembeli yang datang bajunya aneh, kayak model zaman dulu. Ada yang pakai baju lurik, ada juga yang pakai kemeja gombrong warna pudar. Aku pikir mungkin aja mereka orang-orang tua atau dari kampung, jadi wajar aja kalau gayanya begitu. Tapi makin lama, aku makin sadar mereka nggak pernah ngomong apa-apa. Datang, duduk, makan, terus pergi tanpa bilang terima kasih. Tanpa nanya harga, tanpa ngobrol sama siapapun. Bahkan sama Bu Minem juga enggak. Jar, kamu sadar nggak sih? Kok ini warung kayak nggak pernah tutup? Bisik Yanto waktu itu sambil ngelap meja. Aku ngangguk pelan. Aku juga heran. Dari jam 5 sore sampai subuh, warung ini nggak pernah sepi. Selalu aja ada yang datang. Giliran pelanggan manusia normal bubar. Entah kenapa tiba-tiba muncul lagi rombongan baru yang duduknya di pojok gelap. Nggak minta menu, nggak pesan, tapi makanan langsung keluar sendiri. Bu Minem yang ngelayanin mereka kadang sambil bawa nampan besar isi nasi Megono dan sambal goreng krecek yang warnanya aneh. Lebih merah, nyaris hitam, kayak darah kering. Yang paling bikin aku nggak bisa tidur malam itu adalah piring-piring. Bekas makan mereka, nggak ada sisa nasi, nggak ada remah tempe, bahkan bekas kuah pun nggak ada. Bersih, licin, siuliola piring itu baru dicuci. Padahal jelas-jelas tadi baru dipakai. Aku sampai bilang ke Yanto, ini orang makan atau ngejilat piring ya? Yanto cuma ketawa kecut, tapi aku lihat dari wajahnya, dia juga sebenarnya takut. Seminggu pertama kerja di situ, aku mulai hafal pelanggan tetapnya. Ada bapak-bapak gondrong, naik sepeda kumbang, yang selalu duduk di pojok kiri. Ada juga ibu-ibu gemuk bawa keranjang rotan, yang selalu minta teh tawar dingin. Tapi dari semua pelanggan itu, ada satu yang bikin aku nggak bisa lupa. Perempuan muda pakai kebaya putih, rambut panjang banget sampai ke pinggang. Wajahnya cantik, tapi pucat banget. Dia selalu datang sekitar jam 1 malam. Duduk diam, tatapan kosong, makan Megono sambil sesekali senyum ke aku. Tapi setiap aku nyamperin, dia langsung hilang. Gak ada, bangkunya kosong, piringnya bersih. Lu lihat dia juga. Tanya Yanto suatu malam, waktu aku cerita soal cewek itu, aku angguk. Gila. Tan, itu siapa sih? Setiap dia datang, hawanya langsung dingin. Yanto gak jawab, dia cuma bilang, udahlah. Nggak usah banyak tanya, jalanin aja kerjaannya.
Jangan terlalu banyak lihat yang gak perlu dilihat. Malam demi malam berlalu. Aku mulai bisa ngerasain perubahan di tubuhku. Kadang ngerasa lemas, tapi kuat kerja terus. Kadang lapar, tapi gak pengen makan nasi warung. Anehnya, setiap pulang ke rumah, tubuhku gak bau minyak atau asap seperti biasanya. Padahal jelas-jelas aku kerja dari sore sampai subuh, ngangkat piring, bersihin dapur, nyuci gelas, dan kadang bantuin masak. Tapi tubuhku tetap wangi, kayak gak enggapain. Ibu di rumah sampai curiga. Kamu kerja beneran di warung, Jar. Kok bajumu gak bau dapur? Aku cuma ketawa waktu itu. Iya bu, warungnya bersih, udah pakai exhaust, gak bau. Padahal aku sendiri bingung. Bahkan saat aku masuk ke dapur warung, aku ngerasa hawanya beda, lebih lembab. Dindingnya dingin, dan selalu ada suara gemericik air kayak dari sungai kecil. Tapi aku gak pernah nemu sumbernya dari mana. Makin aku telusuri, makin banyak ruangan aneh di bagian belakang. Tapi setiap aku mau masuk, Bu Minem selalu muncul dan bilang, "Itu bukan tempat kamu, Fajar." Suatu malam aku lihat Bu Minem ngumpet di balik tirai dapur, ngelihatin pelanggan yang baru datang. Matanya merah, bukan karena nangis, tapi kayak habis ngeluarin energi aneh. Dia senyum sendiri, lalu berbisik pelan, "Malam ini banyak tamu." Dari bawah, aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi waktu aku ngelirik ke arah lesehan, ada satu bangku yang baru aja ditempati. Dan itu bangku tempat duduk cewek berkebaya putih tadi. Tanganku langsung gemetar. Aku balik badan pura-pura sibuk cuci gelas. Tapi di bayangan kaca etalase, aku lihat sosok perempuan itu berdiri tepat di belakangku. Rambutnya basah, matanya kosong, dan ada darah netes dari mulutnya. "Megononya enak, Mas," bisiknya pelan, sebelum menghilang entah kemana. Malam itu aku gak berani tidur. Di kamar, aku rebahan sambil terus mikir, apa yang sebenarnya terjadi di warung ini? Kenapa makin lama makin banyak kejadian gak masuk akal? Dan yang paling bikin aku takut, kenapa aku gak bisa berhenti kerja di situ? Aku mulai ngerasa kayak warung itu nyedot sesuatu dari aku. Kayak aku pelen-pelen ikut masuk ke dalam dunia yang bukan dunia manusia. Dan itu baru minggu pertama. Malam itu hawa Pekalongan lagi dingin-dinginnya. Angin dari arah utara bawa aroma sungai yang agak anyir bercampur dengan asap dari dapur warung. Warung masih buka seperti biasa, dan pelanggan masih terus datang, padahal waktu udah nunjukin jam 2 lewat tengah malam. Aku dan Yanto duduk di pojok lesehan nangguin sisa-sisa piring buat diberesin. Kami berdua belum ngantuk, tapi suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Sejak siang tadi, Bu Minem udah ngingetin kami supaya nggak pulang dulu malam ini. Katanya ada tamu penting yang bakal datang sekitar jam 3 pagi. Aku masakin khusus buat mereka, kata Bu Minem sambil nyiapin sesuatu. "Dari dapat." Aku sempat ngintip dari sela tirai, dia lagi motong kepala ayam utuh. Bukan buat dimasak, tapi kayak di sisi kepalanya masih berdarah, bahkan matanya masih melotot. Di sebelah talenan aku juga lihat ada setangkai melati putih dan dupa yang belum dinyalain. Napasku sempat sesak waktu ngelihat Bu Minem nyelipin rambut dia. Rambut manusia ke dalam bungkusan daun pisang. Gak tahu rambut siapa. Mungkin aku mulai ngelantur karena ngantuk, atau mungkin emang beneran kayak gitu. Tapi Yanto, yang biasanya cuek, malam itu juga kelihatan gelisah. Jam udah nunjukin 02,45 waktu kami selesai beresin piring. Nggak ada pelanggan lagi, lesehan kosong, tikar udah dilap, gelas dicuci, dan wajan di dapur udah dimatikan. Tapi Bu Minem malah makin sibuk. Dia pakai baju kebaya hitam, rambutnya digulung rapi, dan wajahnya dikasih bedak putih yang tebel banget, sampai kayak topeng. Aku mau nanya tapi nggak berani. Matanya beda, dingin, tapi tajam. Sekali lihat aja aku langsung pengen ngelundung keluar warung. Kami duduk lagi di pojokan lesehan, diam-diam nunggu. Nggak ada suara apapun kecuali angin yang nyibak terpal di pinggir warung. Tapi sekitar jam 2 lewat 57 menit, angin berhenti, udara jadi berat, napas terasa sesak, dan suasana berubah jadi aneh. Kayak nggak lagi di warung, tapi di tempat lain. Entity tanah. Entah di mimpi buruk, tiba-tiba dari arah jalan, muncul segerombolan orang berpakaian serba hitam. Jumlahnya sekitar 8 orang. Mereka jalan pelan, satu baris, sambil bawa bunga 7 rupa dan dupa yang udah menyala. Asapnya tipis, wangi tapi nusuk hidung. Mereka nggak ngomong sama sekali. Nggak nyapa, nggak nanya. Langsung aja duduk di pojok warung, di bagian tikar yang paling gelap. Nggak ada lampu, tapi aku bisa lihat jelas wajah-wajah mereka. Pucat, kayak kertas nasi. Matanya kosong, bibirnya hitam. 1-2 orang di antara mereka bahkan kayak gak punya bayangan. Sinar lampu warung gak mantul ke tubuh mereka. Aku ngelirik Yanto, dia nunduk kayak gak berani lihat langsung. Aku ikut nurunin pandangan, rasanya ada tekanan aneh di dada. Jantung berdebar, tangan dingin, dan bulu tengkukku berdiri kayak abis disambar petir.
Bu Mina muncul dari dapur, jalan pelan sambil bawa nampan besar. Di atas nampan itu ada 2 piring nasi megono, semangkuk sambal goreng, dan satu cup ayam mentah ditaruh begitu aja tanpa alas. Darahnya masih netes, dan dagingnya masih berdenyut pelan. Entah kenapa kepala ayam itu matanya terbuka dan natap ke arahku. Aku langsung berpaling, tapi penglihatanku kayak ngezoom sendiri ke arah kepala itu. Aku lihat kelopak matanya gerak, jelas-jelas masih hidup. Bu Mina nyajiin makanan itu di depan para tamu berpakaian hitam. Gak ada yang ambil sendok, gak ada yang ucapin terima kasih, tapi makanan di piring mereka mulai berkurang sendiri. Gak ada tangan yang bergerak. Nasi dan sambal itu lenyap, pelan-pelan, seolah ada mulut tak kasat mata yang lahapin semuanya. Dan suara yang keluar, bukan suara orang makan biasa, tapi suara ngunyah yang dalam, berat, diselingi suara seperti tulang patah. Kayak ada sesuatu yang makannya bukan pakai mulut manusia. Aku ngerasa kayak mau muntah, tapi perutku malah kaku, nggak bisa ngeluarin apa-apa. Yanto nyenggol siku aku pelan. Dia ngangguk ke arah belakang. Aku paham maksudnya, kalau bisa kabur, kami mau langsung lari. Tapi kaki kami kayak ditanam ke lantai, nggak bisa gerak. Salah satu tamu itu tiba-tiba berdiri. Dia lebih tinggi dari yang lain. Badannya kurus kering, tapi matanya hitam semua, tanpa bola mata putih. Dia ngelangkah maju, lalu ngeliat ke arah Bu Minem yang berdiri membungkuk kayak orang Jawa nyambut tamu agung. Lalu orang itu buka mulutnya, suaranya pelan, serak, tapi tiap katanya kayak masuk ke tulang rusuk. Besok malam, waktunya panen. Seles ngomong, dia duduk lagi. Semua tamu yang lain juga pelen-pelen bangkit. Mereka jalan keluar barisan, meninggalkan bunga dan dupa yang masih menyala di tikar. Bau dupa makin kuat, aku pusing. Dunia di sekitarku kayak muter pelan. Suara angin hilang, suara motor dari jalanan juga hilang. Seolah cuma aku, Yanto, dan Bu Minem yang ada di dunia ini. Tiba-tiba Bu Minem nengok ke arah kami berdua. Udah nggak kayak manusia, penuh garis merah, seperti mata orang kerasukan. Tapi dia senyum dan berkata pelan, "Jangan takut, kalian cuma bantu jagain tempat ini. Selama kalian taat, mereka nggak akan ganggu." Aku pengen nanya siapa mereka, tapi lidahku keluh. Rasanya berat banget buat buka mulut. Setelah para tamu itu pergi, aku baru bisa bergerak. Keringatku udah kayak orang habis lari maraton. Aku lihat Yanto, mukanya pucat banget. Kami langsung buru-buru beresin tikar dan sisa dupa. Tapi jari-jari kami gemetar semua, kayak habis megang sesuatu yang najis. Bu Minem masuk ke dapur tanpa bilang apa-apa. Malam itu kami nggak dikasih makan. Nggak ada megono sisa, nggak ada teh manis seperti biasanya. Hanya dingin yang menggantung di udara. Dan rasa takut yang makin menempel di tulang. Waktu kami akhirnya jalan pulang, matahari udah mulai nongol. Langit Pekalongan mulai oranye, tapi entah kenapa warnanya kusam. Jalanan sepi. Bahkan suara ayam pun gak terdengar. Sepanjang jalan, aku dan Yanto gak ngomong sepatah kata pun. Tapi aku tahu, kami berdua mikir hal yang sama. Apa maksud dari waktunya panen? Panen apa? Panen pelanggan, panen tumbal. Dan kenapa harus besok malam? Sepanjang hari itu aku gelisah. Gak bisa tidur, gak bisa makan. Di rumah, ibu sampai nanya terus, "Kamu kenapa, Jar?" "Sakit," aku cuma jawab pendek. "Capek kerja, Bu." Tapi dalam hati aku bingung harus gimana. Aku udah terlibat terlalu dalam di warung itu. Ada sesuatu yang nahan aku untuk berhenti. Mungkin rasa penasaran, mungkin rasa takut, atau mungkin warung itu udah narik aku masuk. Dan sekarang aku gak bisa keluar lagi. Malamnya, aku balik lagi ke warung. Yanto udah di sana. Dayak lebih pucat dari biasanya. Kami berdua diem, sibuk beresin piring dan meja. Tapi matanya sama seperti kuliar, gelisah, nunggu-nunggu sesuatu yang gak kami harapkan. Dan sepanjang malam, gak ada yang bilang sepatah kata pun soal panen itu. Tapi di dada ini, ada firasat buruk yang makin kuat. Sesuatu akan terjadi, dan kami gak akan siap. Makin lama aku bantuin di warung lesehan megono itu, makin banyak hal-hal ganjil yang bikin aku ngerasa warung ini bukan tempat biasa. Awalnya aku pikir semua keanehan cuma halusinasi Mongjun karena capek kerja malam terus-terusan atau kurang tidur. Tapi makin hari, kejadian-kejadian aneh itu makin jelas, makin nyata, dan makin gak masuk akal. Rasanya kayak aku hidup di antara dua dunia. Dunia yang kelihatan normal di siang hari, dan dunia yang kelam, penuh bayangan di malam hari. Salah satu hal pertama yang bikin aku curiga adalah soal nasi. Nasi megono yang kami masak tiap sore itu. Jumlahnya nggak pernah berubah, nggak pernah habis, nggak pernah nambah. Magicam di dapur selalu penuh, seolah nggak pernah disentuh. Tapi kenyataannya, ratusan piring nasi keluar tiap malam. Aku tahu betul karena aku yang angkatin piring-piring itu. Kilesehan, bahkan kadang aku sendiri yang nyuapin makanan ke pelenggen-pelenggen
aneh yang duduk diam tanpa suara. Tapi tetap aja, pas aku balik ke dapur, nasi masih utuh. Aku pernah coba ngintip Magicam itu langsung. Waktu aku buka, nasi di dalamnya panas. Don't wait. Tapi ada satu yang aneh. Aku lihat bulir nasinya itu bergerak, kayak nafas, kayak hidup. Tapi waktu aku kedip dan lihat lagi, semuanya udah biasa. Gak ada yang aneh. Mungkin aku halu, tapi halu yang makin hari makin sering. Suara nangis juga mulai sering terdengar dari dapur, terutama di atas jam 2 pagi. Kadang suaranya lirih kayak anak kecil, kadang kenceng, kayak suara perempuan dewasa yang nangis kejer. Tapi waktu aku cek, gak pernah ada siapa-siapa di sana. Lampu mati, ruangan kosong, dan suhu di dalam dapur selalu lebih dingin dari ruangan lain. Aku udah cerita ke Yanto, tapi dia juga bingung harus jawab apa. Sampai satu malam, pas warung mulai sepi sekitar jam 3, Yanto ngajak aku ngobrol di belakang warung. Tempat biasa kita ngumpet sambil ngerokok diam-diam, Jar. Katanya pelan, aku pengen keluar dari warung ini. Aku udah gak kuat. Aku nengok ke dia, raut mukanya beda. Bukan kayak orang ngeluh capek kerja, tapi kayak orang yang baru ngeliat sesuatu yang seharusnya gak dilihat manusia. Kemarin malam, aku gak bisa tidur. Aku ke warung buat ngecek kompor gas yang lupa dimatiin. Tapi pas aku jalan ke belakang, aku lihat Bu Minem lagi duduk di tanah, ngobrol sama pocong. Aku langsung ngerasa dingin dari tengkuk sampai ujung kaki. Yanto bukan tipe orang yang suka ngada-ngada, dia anaknya santai, kadang malah terlalu cuek. Tapi waktu itu aku lihat dia serius banget. Matanya merah bukan karena ngantuk, tapi kayak habis nangis. Pocongnya diem, cuma ngangguk-ngangguk. Bu Minem kayak lagi cerita panjang lebar, terus senyum-senyum sendiri. Aku gak berani deketin. Aku balik ke kos, ngunci kamar, gak keluar sampai subuh. Aku cuma bisa diam, mau nolak percaya, tapi aku sendiri juga punya cerita. 2 malam sebelumnya, pas aku lagi beresin tikar lesehan yang kotor, aku ngeliat bayangan hitam merayap pelan di lantai. Awalnya aku pikir itu tikus, tapi waktu aku lihat lebih dekat, bayangan itu bentuknya kayak ular, tapi besar banget. Panjangnya bisa 5 meter lebih, dan kepala bayangannya punya 2 tanduk kecil. Bayangan itu ngerayap pelan di bawah meja lesehan yang kosong, terus tiba-tiba hilang waktu aku coba deketin. Aku gak pernah cerita soal itu ke siapa-siapa. Tapi malam itu, setelah Yanto cerita soal pocong, aku sadar kami berdua lagi ditarik masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kami kira. Ini bukan cuma soal warung laris atau megono enak. Ini soal sesuatu yang jauh lebih gelap dan menyeramkan. Yanto megang pundakku pelan. Kalau aku besok gak datang, kamu jangan nyariin aku ya, Jar. Aku mau coba pergi jauh, gak bilang siapa-siapa. Aku takut, tapi kalau aku diem di sini terus, aku ngerasa lama-lama aku juga bakal hilang kayak yang lain. Aku pengen nahan dia, bilang jangan pergi, tapi di sisi lain, aku paham. Dan jujur aja, aku iri. Dia masih bisa punya pilihan buat pergi. Sementara aku, entah kenapa, ngerasa makin hari makin susah ninggalin tempat ini. Kayak ada tali tak terlihat yang narik aku balik setiap kali aku coba menjauh. Besoknya, bener aja, Yanto nggak datang. Biasanya dia udah nyampe warung jam 5 sore buat nyiapin tikar dan gelas. Tapi sampai azan maghrib, nggak ada kabar. Aku coba WA nggak dibales, telepon juga nggak aktif. Aku nungguin dia dengan perasaan gak enak, sambil sesekali lihat ke arah jalanan berharap dia muncul naik motornya. Bu Minem datang seperti biasa, pakai kebaya hitam, rambut disanggul, dan mata yang selalu dingin. Tapi malam itu, pas dia lihat aku sendirian, dia cuma senyum kecil dan bilang, Yanto sudah gak cocok di sini. Aku langsung merinding. Kata-katanya sederhana, tapi nadanya bukan nada orang yang kehilangan pegawai. Lebih kayak orang yang udah tahu nasib seseorang bakal kayak ape. Aku pengen nanya, ibu tahu Yanto kemana? Tapi lidahku keluh. Rasanya percuma. Bu Minem pasti gak bakal jawab jujur. Aku kerja sendirian malam itu. Pelanggan masih datang seperti biasa. Beberapa yang aneh-aneh juga mulai berdatangan setelah tenggelam. Cewek berkebaya putih yang pernah aku lihat duduk di pojok lesehan juga datang lagi. Kali ini dia bener-bener duduk lama, sambil nyuap megono pelan-pelan, tapi aku perhatiin. Nasi di piringnya gak berkurang sedikit pun. Dia makan, tapi gak makan. Sendok masuk ke mulutnya, tapi isinya gak pernah pindah. Dan tiap dia ngunyah, aku dengar suara geraman kecil. Suara yang gak seharusnya keluar dari mulut manusia. Aku pengen kabur malam itu juga. Tapi lagi-lagi kakiku berat. Kayak ada yang nahan. Kayak warung ini udah punya kendali atas tubuhku. Tanganku tetap kerja, ngangkat piring, nyiapin teh, nyapu lesehan. Tapi pikiranku kosong. Rasanya kayak jadi wayang yang lagi digerakin dalang. Aku ngerasa bukan diriku sendiri lagi. 3 hari setelah Yanto menghilang,
aku dengar kabar dari teman SMA kami yang lain. Katanya, Yanto ditemukan pingsan di pinggir sawah dekat jalur Pantura. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat, dan matanya terbuka tanpa kedip selama berjam-jam. Waktu orang tuanya jemput dan bawa dia ke rumah sakit, dia cuma bisa bilang satu kalimat, berulang-ulang. Megononya enak banget, Megononya enak banget. Kalimat itu terus dia ucapin sampai dokter nyuntikin obat penenang. Aku ngerasa ada sesuatu yang retak dalam pikiranku malam itu. Yanto udah gak waras. Atau mungkin ada bagian dari dirinya yang ditinggal di warung. Dan sekarang cuma sisa tubuhnya aja yang hidup. Aku pengen berhenti kerja. Tapi setiap kali aku mikir buat pamit dari warung, tubuhku ngerasa berat. Dadaku sesak. Pikiranku buram. Dan lebih dari itu, aku mulai mimpi buruk tiap malam. Mimpinya sama aku duduk di tengah warung, dikelilingi pelanggan yang wajahnya kabur. Dan di depan aku ada piring Megono yang isinya berdarah, bergerak dan berdenyut. Tapi aku tetap makan. Aku makan sambil nangis, dan di mimpiku, aku lihat Yanto berdiri di pojok ngeliatin aku sambil ketawa. Tapi wajah pocong, aku nggak tahu sampai kapan aku bisa tahan. Tapi yang pasti, aku udah terlalu dalam di warung ini. Dan makin lama, aku mulai lupa siapa aku sebelum masuk ke warung ini. Malam itu, rasa penasaranku udah nggak bisa ditahan lagi. Semua kejadian ganjil yang selama ini cuma bisa kutelan mentah-mentah. Perlahan mulai menyatu jadi satu benang merah yang mengarah ke satu tempat. Dapur belakang. Tempat yang selama ini selalu dibilang sama Bu Minem, kamu nggak usah ikut-ikut masak. Dapur belakang biar ibu aja yang urus. Awalnya aku nurut. Ya siapa sih yang mau ribet kerja malam terus disuruh bantu masak juga? Tapi makin hari keanehan makin jadi. Apalagi sejak Yanto hilang dan muncul dalam keadaan seperti mayat hidup. Aku nggak bisa lagi diam. Sekitar jam 2 dini hari, saat warung udah agak sepi dan pelanggan mulai berkurang. Aku pura-pura izin ke kamar mandi, tapi bukannya ke toilet, aku malah jalan pelen-pelen ke arah dapur belakang. Lampu di dapur itu biasanya remang-remang, kuning pucat, dan redup. Tapi malam itu beda, ada cahaya kemerahan yang tembus dari sela pintu, kayak cahaya api unggun. Aku mendekat, napasku tahan, jantung rasanya berdetak di tenggorokan. Tangan kiriku gemetar waktu ku geser pelan daun pintu dapur itu, dan pandangan mataku langsung membeku. Di tengah ruangan, ada sebuah kuali besar. Bukan kuali biasa, ini lebih mirip wajan tembaga zaman dulu, penuh goresan aneh di permukaannya. Isinya Megono, tapi warna Megononya gelap, hampir kehitaman, dan mengeluarkan aroma yang gak bisa dijelaskan. Campuran antara wangi daun melinjo, bau anyir darah, dan sesuatu yang busuk tapi manis. Di sekeliling kuali itu, ada lilin-lilin kecil berjejer membentuk lingkaran. Dan di luar lingkaran itu, aku lihat sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Foto-foto, puluhan foto, dipaku di papan kayu, sebagian ditempel di dinding dengan paku kecil. Foto para pelanggan, aku kenal beberapa dari mereka. Ada mas-mas yang sering pesen teh poci manis, ibu-ibu yang suka bawa anaknya makan lesehan, bahkan ada tukang ojek yang selalu mampir tiap malam Jumat. Tapi satu foto langsung bikin napasku macet. Yanto, wajahnya jelas, senyum tipis, mata yang dingin, tapi yang bikin aku hampir muntah. Bagian matanya disilang pakai spidol merah. Di bawah fotonya, ada tulisan tangan yang kayak coretan anak kecil. Sudah dikembalikan, aku mundur pelan-pelan, tapi sial. Kakiku nginjak kain lap yang licin, dan aku langsung kepleset. Suara benda jatuh bergema di dapur itu. Lilin-lilin sempat bergoyang, dan suara air Megono di kuali kayak mendidih sebentar. Dalam sepersekian detik, aku dengar suara langkah kaki mendekat. Cepat, pintu kayu berderit, dan aku langsung membeku di lantai, pura-pura pingsan. Jantungku serasa meledak, tapi mataku kupejamkan ropet-ropet. Langkah kaki itu berhenti di sampingku. Sunyi. Gak ada suara apapun, kecuali detak jam tua di dinding dan suara api dari lilin yang meliuk pelan. Lalu, suara itu muncul. Fajar, kamu udah lihat? Ya, suara Bu Minem. Datar, pelan, tapi dingin. Dingin kayak kabut dini hari yang nusuk ke tulang. Aku tetap diam, tetap pura-pura pingsan, berharap dia percaya. Detik demi detik berlalu kayak siksaan. Tapi entah kenapa, dia nggak ngapa-ngapain. Setelah beberapa saat, aku dengar dia berbalik dan jalan lagi ke arah kuali. Aku tetap diam, tubuh kaku. Tapi pelan-pelan aku ngerangkak keluar dari dapur, ngumpet di balik tumpukan karung beras. Nafasku ngos-ngosan, dan aku tunggu sampai suara apapun di dalam dapur berhenti. Setelah cukup yakin, aku balik ke kamar kecil di belakang warung, mengunci pintu, dan langsung duduk di pojok sambil meluk lutut. Badanku gemetar, bukan cuma karena takut, tapi karena aku sadar,
Semuanya nyata. Warung ini bukan warung biasa. Nasi Megono yang selalu dibilang enak banget itu ternyata bukan cuma soal resep rahasia atau bumbu dapur. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam di balik semua itu. Aku nggak bisa tidur malam itu. Bahkan aku nggak bisa merem. Setiap kali aku pejamkan mata, yang muncul adalah bayangan wajah Yanto di foto itu. Dengan mata yang disilang merah. Aku mulai nyadar. Foto-foto itu bukan sekadar hiasan, itu semacam daftar. Mungkin daftar tumbal orang-orang yang dipilih untuk sesuatu. Dan dari kata-kata Bu Minam sudah dikembalikan. Itu artinya mereka udah selesai dimanfaatin dan tubuh mereka dikembalikan ke dunia nyata dalam keadaan rusak. Seperti Yanto, kepalaku dipenuhi tanya. Gimana cara kerja pesugihan ini? Apa setiap piring Megono yang disajikan punya bagian dari ritual itu? Apakah tiap orang yang makan di warung ini ikut memberi energi ke entitas yang Bu Minam sembah? Tapi pertanyaan yang paling bikin aku gak bisa dayem, siapa yang bakal jadi tumbal berikutnya? Beberapa hari setelah malam itu, suasana warung tetap biasa aja. Pelanggan masih ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi aku mulai ngelihat hal-hal kecil yang berubah. Setiap malam, selalu ada satu pelanggan baru yang datang sendirian, makan diam-diam, dan pergi tanpa bayar. Aku perhatiin wajah mereka, dan yang paling mencolok, ekspresi mereka selalu kosong. Mata mereka kayak nggak fokus, kayak bukan manusia biasa. Dan yang lebih aneh, piring bekas mereka selalu ditaruh di meja paling ujung. Meja yang malam itu dipakai cewek berkebaya putih. Meja itu sekarang kayak punya aura lain. Kadang aku lihat asap tipis muncul dari bawahnya. Kadang suara bisikan keluar dari sela-sela kayu. Tapi Bu Minam gak pernah mau kursi itu dipindah. Suatu malam, seorang pelanggan lama, Pak Rohmat, pedagang bakso yang sering makan Megono pakai sambal ekstra, datang dan duduk seperti biasa. Tapi malam itu dia makan lebih lahap dari biasanya. Dan entah kenapa, aku ngerasa ada sesuatu yang salah. Matanya merah, keringatnya deras, padahal malam itu dingin. Dan sesekali dia ngomong sendiri kayak orang lagi ngobrol sama makhluk gaib. Aku ngintip dari balik tirai. Dan tiba-tiba aku lihat Bu Minam berdiri di belakangnya, diam, sambil megang dupa menyala. Dia komat kamit lagi. Aku langsung sadar, Pak Rohmat bakal jadi tumbal berikutnya. Dan bener aja. 2 hari kemudian, berita tersebar di sekitar kampung. Pak Rohmat ditemukan tewas di kios baksonya, dengan kondisi kepala terendam di panci kuah yang masih mendidih. Polisi bilang itu kecelakaan. Mungkin terpeleset dan jatuh. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan. Itu panen. Panen tumbal sejak kejadian. Itu, aku makin takut. Tapi juga makin terjebak. Setiap kali aku niat buat berhenti kerja, malamnya aku mimpi buruk. Mimpi ditarik ke dalam kuali Megono yang mendidih. Sementara suara-suara tawa perempuan dan tangisan anak kecil bergaung di telingaku. Bahkan pernah suatu malam, aku mimpi duduk di tengah hutan, dikelilingi para pelanggan warung yang wajahnya udah nggak manusiawi. Mereka semua makan Megono dari tangan mereka sendiri, yang ternyata bukan tangan, tapi lidah panjang dan licin. Aku bangun dengan teriakan, tubuh basah keringat, dan darah keluar dari hidung. Aku mulai sadar, aku mungkin udah dicap, aku udah lihat ritualnya, aku udah tahu rahasianya. Dan itu artinya, aku dalam antrean tumbal, atau lebih parah lagi, aku udah jadi bagian dari pesugihan itu. Dan tinggal tunggu waktu sampai aku dikembalikan kayak Yanto dan yang lain. Tiap malam aku kerja dengan ketakutan. Tapi aku nggak punya pilihan. Rasanya kalau aku berhenti, sesuatu yang lebih buruk bakal terjadi. Kadang aku ngerasa ada yang ngintip dari dapur. Kadang bayangan di dinding bergerak sendiri. Dan yang paling sering, aku mulai dengar suara Bu Minam di kepalaku. Bahkan saat dia nggak ada di dekatku. Fajar, kamu anak pintar. Jangan lawan takdirmu. Kalimat itu terus berulang, kadang di kamar mandi, kadang pas lagi nyapu, bahkan pernah pas aku lagi tidur di kos. Suara itu muncul dari dalam kipas angin. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Siapapun yang tahu soal warung ini nggak akan selamat. Dan sekarang, setiap kali aku lihat pelanggan baru yang duduk diam di pojok, aku bertanya dalam hati, siapa yang akan jadi tumbal Megono selanjutnya? Atau mungkin malah aku? Malam itu langit mendung berat. Angin kencang sesekali meniup dedaunan di halaman samping warung. Jam sudah lewat tengah malam, sebagian besar pelanggan sudah pulang, dan aku seperti biasa, bersih-bersih meja sambil sesekali melirik ke arah dapur belakang. Tapi malam ini ada yang beda dari keyohan. Aku lihat lampu mobil pickup tua yang biasa dipakai antar sayur berhenti tepat di belakang warung. Bukan di parkiran depan seperti biasa. Pelan-pelan, aku sembunyi di balik tirai, mengintip diam-diam sambil menahan napas. Bu Minam turun dari mobil, dibantu seseorang yang wajahnya nggak terlalu jelas karena tertutup hoodie gelap. Mereka ngangkat kantong plastik hitam besar dari bagasi mobil, lalu buru-buru ngebawanya ke dapur belakang.
Ada sesuatu yang sangat salah dari pemandangan itu. Kantongnya terlalu besar untuk sayur. Dan caranya mereka geret-geret. Seperti sesuatu yang berat dan gak kaku. Kantong itu juga sedikit bocor. Kelihatan cairan hitam pekat nits-nits ke lantai belakang. Aku tahu itu bukan air biasa. Bukan juga kuah atau minyak itu. Darah. Aku nunggu beberapa menit sampai suasana agak tenang. Lalu, pelan-pelan aku merayap ke arah dapur belakang. Aku nggak tahu kenapa aku begitu nekat malam itu. Mungkin karena semua rasa takut udah tertimbun rasa penasaran dan jijik. Atau mungkin karena aku udah siap dengan apapun yang akan aku lihat. Aku buka sedikit pintu dapur. Hanya cukup untuk bisa mengintip ke dalam. Dan yang kulihat bikin lututku lemas seketika. Bu Minem berdiri di depan meja potong. Di atasnya tergeletak kantong plastik hitam yang tadi dia bawa. Kantong itu sekarang udah robek dan isinya mayat laki-laki muda. Badannya penuh luka, pakaiannya compang-camping, dan lehernya kayak habis dijerat sesuatu. Tapi yang paling mengerikan, sebagian kulit di pahanya udah dikuliti. Dan ada patenggen daging segar yang disusun rapi di atas nampan aluminium. Seseorang di samping Bu Minem, mungkin si sopir pickup tadi, membantu menahan mayat itu. Sambil Bu Minem mulai memotong-motong bagian lainnya. Dia bekerja tenang, rapi, seolah-olah udah biasa. Gak ada raut takut atau jijik di wajahnya. Tangannya cekatan, tajam pisaunya menjeris-iris daging dari tubuh itu. Lalu satu persatu potongan dimasukin ke dalam ember besar. Aku gak kuat, aku mundur beberapa langkah. Lalu langsung lari ke belakang warung dan muntah sejadi-jadinya. Perutku mual, kepala pening, dan tubuhku lemas. Rasanya aku baru aja ngeliat neraka di depan mata. Dan yang lebih menyakitkan lagi, selama ini aku ikut bantu ngasih makan pelanggan dengan megono yang dibuat dari manusia. Air mataku keluar sendiri. Campur antara marah, jijik, dan takut. Tapi satu hal yang pasti, aku gak bisa tinggal diam. Aku harus kabur. Aku harus keluar dari neraka ini secepatnya. Tapi sebelum aku sempat mikir lebih jauh, suara langkah kaki muncul dari belakangku. Fajar. Kamu ngapain di luar? Suara Bu Minem. Aku langsung berdiri, nyeka mulutku, dan berusaha pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu dia tahu. Tatapan matanya tajam, menusuk, seperti orang yang bisa baca pikiran. Malam itu aku pura-pura bilang masuk angin, minta izin pulang lebih awal. Anehnya, dia malah senyum. Nggak apa-apa, istirahatlah. Kamu butuh tenaga buat besok. Aku mengangguk, lalu langsung ambil motor dan pulang. Tapi malam itu, aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku merem, yang muncul di bayanganku adalah wajah mayat di dapur tadi. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan seperti masih hidup. Dan aku sadar, aku harus ambil keputusan. Aku nggak bisa kerja di situ lagi. Aku harus pergi. Kemana? Siapa yang mau percaya sama ceritaku? Besoknya, aku pura-pura sakit. Nggak berani ke warung, tapi jam 9 malam, ada yang ketuk pintu kosku. Pelan, tapi ritmenya ganjil. 3 kali, diam, lalu 2 kali cepat. Aku langsung merinding. Perlahan ku buka pintu, dan jantungku nyaris copot. Bu Minem berdiri di sana. Dia bawa termos teh poci, dan senyumnya lebar. Aku bawain teh buat kamu. Kasihan, sakit sendirian. Aku nggak sempat nolak. Dia masuk aja ke dalam kamarku, duduk tanpa diundang. Lalu buka termos dan menuang teh ke gelas. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Aku duduk jauh di ujung tempat tidur. Jaga jarak sebisa mungkin, Fajar. Kamu udah lihat ya? Tanyanya pelan. Aku nggak jawab. Nggak apa-apa. Justru itu yang bikin kamu istimewa. Nggak semua orang bisa ngerti. Tapi kamu bisa, itu artinya kamu udah dipilih. Aku menelan ludah. Dipilih? Buat apa? Buat nerusin war. Ini, aku melotot. Apa maksud ibu? Dia tersenyum lebar. Matanya berkilat aneh. Kamu nggak sadar ya? Warung ini bukan cuma warung. Ini tempat persembahan. Dan setiap persembahan butuh penjaga. Dulu aku yang dijaga, sekarang giliran aku yang menjaga. Dan kamu, calon penerusku. Aku menggeleng cepat. Nggak mau. Saya nggak mau jadi bagian dari itu semua. Dia berdiri, matanya berubah tajam. Kalau kamu nolak, kamu bukan cuma ninggalin warung, kamu ninggalin perjanjian. Dan kalau kamu ninggalin perjanjian, kamu nggak cuma dikejar manusia. Aku mundur. Punggungku nabrak tembok. Saya nggak pernah ikut perjanjian apapun. Dia pelan, kamu ikut. Waktu kamu makan megono, pertama kali dari tanganku. Itulah awalnya. Megono pertama itu udah nyambungin kamu ke warung ini. Kamu bagian dari kita sekarang. Darahku membeku. Aku ingat jelas, malam pertama aku kerja di sana, Bu Minem nyuruh aku makan dulu. Katanya biar nggak lemas. Aku makan 1 piring megono dengan lahap. Dan ternyata, dari situ semuanya mulai berubah.
Aku merasa mual lagi, tapi Bu Minem udah jalan ke arah pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi. Besok malam, kamu harus datang. Kalau kamu nggak datang, kamu akan dijemput. Setelah itu, dia pergi. Dan aku tahu, ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini soal hidup dan mati. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku mulai nyusun rencana kabur. Tapi semua jalan terasa mentok. Kalau aku lapor polisi, siapa yang mau percaya? Kalau aku cerita ke orang, mereka pasti ngira aku gila. Dan kalau aku kabur, Bu Minem punya cara buat nemuin aku. Dia bukan manusia biasa. Dan yang paling menakutkan, aku mulai mimpi buruk lagi. Kali ini, aku mimpi sedang berdiri di dapur warung. Tapi bukan dapur biasa. Dapurnya gelap, berdinding, daging manusia, dan kuali megono itu mendidih dengan suara jeritan. Aku melihat bayanganku sendiri di air kuali itu. Tapi wajahku berubah. Mataku hitam legam, kulitku mengelupas, dan tanganku memegang pisau besar. Aku bangun sambil teriak. Dan saat kulihat ke cermin, hidungku berdarah lagi. Aku tahu, aku kehabisan waktu. Warung itu udah menarikku terlalu dalam, dan satu-satunya cara buat keluar adalah dengan menghancurkannya dari dalam. Tapi, gimana caranya menghancurkan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini? Malam itu langit kelam banget, awan tebal nutupin bulan, dan angin yang biasanya sepoi malah jadi dingin nyusuk sampai ke tulang. Udara Pekalongan berasa beda, mencekam, gak ada suara jangkrik, gak ada suara burung malam, semua hening. Aku tahu ini malam Jumat Kliwon. Malam yang katanya jadi gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Dan malam ini, aku harus ikut Bu Minem ke tempat yang selama ini cuma ku dengar lewat bisik-bisik. Hutan belakang rumah. Sore tadi Bu Minem udah nyuruh aku siap-siap. Dia bilang pakai baju hitam, jangan pakai apapun yang ada lambang agama, dan jangan ngomong sembarangan. Aku bisa, bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu. Satu-satunya cara keluar dari semua ini adalah dengan pura-pura nurut. Sambil nyusun rencana kabur, aku udah simpen HP di kantong dalam jaket. Mode diam, ku aktifin fitur pelacak. Siapa tahu bisa jadi jejak kalau nanti aku hilang sekitar jam 11 malam. Bu Minem datang ke kos bawa mobil. Aku disuruh duduk di kursi depan. Gak ada banyak bicara. Dia tenang, tapi matanya kosong. Wajahnya kayak bukan wajah manusia, kayak topeng yang dipakai makhluk lain. Di kursi belakang, aku ngintip ada beberapa kantong kain. Bentuknya kayak isian sesajen. Ada juga kendi, dupa, dan beberapa lilin hitam. Jantungku deg-degan terus sepanjang perjalanan. Tapi aku tahan. Aku nggak boleh panik. Mobil berhenti di jalan kecil, nggak jauh dari rame-rame tua yang udah nggak dihuni. Dari situ kita jalan kaki masuk ke semak-semak. Langkah Bu Minem pasti banget. Kayak udah ratusan kali lewat jalur ini. Aku cuma bisa ngikutin di belakang, sambil liatin sekitar. Pohon-pohon tinggi akar-akarnya mencuat ke permukaan kayak tangan yang mau narik kita masuk ke dalam bumi. Udara makin dingin, kabut mulai turun, dan entah kenapa, bau dupa udah mulai kecium. Padahal kita belum sampai tempat ritual. Sekitar 15 menit jalan kaki. Akhirnya kami sampai di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi pohon beringin tua. Di tengahnya udah ada lingkaran besar dari garam kasar, ditaburin bunga 7 rupa, dan di sekelilingnya ada lilin-lilin hitam yang menyala dengan api biru. Di situ juga ada sesajen, kepala ayam, darah dalam mangkok, kemenyan yang dibakar, dan kendi-kendi berisi cairan merah kental. Dan di tengah lingkaran, berdiri sosok yang bikin jantungku nyaris berhenti. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya besar, bulunya hitam pekat, kepalanya kambing, dengan 2 tanduk melengkung ke belakang, dan matanya merah menyala. Nafasnya berat, terdengar kayak geraman binatang yang marah. Tapi yang paling bikin aku hampir muntah adalah baunya. Campuran antara darah basi, daging busuk, dan dupa. Bau itu nyengat banget, bikin kepala pening. Bu Minem berdiri di pinggir lingkaran, mulai komat kamit baca mantra. Suaranya pelan, tapi makin lama makin keras. Aku nggak ngerti satupun kata yang dia ucapkan, tapi setiap ucapannya kayak bikin udara makin berat, langit makin gelap. Angin berputar di sekitar kami, bikin lingkaran sesajen bergetar. Makhluk itu mendekat ke arah Bu Minem, lalu berhenti, dan tiba-tiba Bu Minem menunjuk langsung ke arahku. Persembahan malam ini yang akan memperkuat warung kita, Fajar. Aku langsung beku, jantungku serasa berhenti berdetak. Semua bulu kuduk berdiri. Aku nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka, bahwa rencananya adalah aku yang dijadiin tumbal. Mulutku terbuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Kaki dan tanganku gemetar. Tapi di satu titik, otakku memerintahkan satu hal. Lari, tanpa pikir panjang. Aku putar badan dan lari second keng-keng-kengia ke arah hutan. Tapi aku baru lari beberapa langkah, tanah di bawah
kakiku berubah jadi lumpur. Bukan lumpur biasa. Ini lebih kayak lumpur hidup. Berat, lengket. Setiap kali aku angkat kaki, tanahnya narik balik. Semakin aku berusaha lepas, semakin dalam aku tenggelam. Sampai betis, lalu ke paha. Dari belakang, suara mantra Buminem makin keras. Aku dengar tawa kecilnya yang menyeramkan, seperti orang kesurupan. Dan suara geraman makhluk itu makin dekat. Langkahnya berat, tanah bergetar setiap kali dia bergerak, nafasnya makin nyaring. Dan aku bisa ngerasa, dia udah di belakangku. Aku panik, teriak minta tolong. Tapi suara teriakanku seperti ditelan kabut. Nggak ada yang dengar. Bahkan suaraku sendiri pun kayak nggak nyampe ke telinga mataku berer. Aku meronta, narik kakiku sekuat tenaga. Tapi makin aku bergerak, makin dalam aku tenggelam. Lumpur itu sekarang udah sampai ke perutku. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang sentuh pundakku. Tapi bukan tangan manusia, kasar, dingin, dan jari-jarinya panjang. Aku nengok sedikit. Mataku langsung beradu dengan mata merah menyala dari makhluk kepala. Coming it. Mulutnya terbuka sedikit, dan aku lihat gigi-giginya tajam, meneteskan darah. Dia deket banget, napasnya bau darah dan bangkai. Aku menjerit. Aku doa dalam hati, secepat yang aku bisa. Semua doa yang pernah aku pelajari dari kecil, aku baca tanpa henti. Aku teriak dalam hati, minta tolong, aku minta diselamatkan. Dan entah bagaimana, tiba-tiba semua gelap, gelap total. Gak ada suara, gak ada angin, gak ada rasa. Seperti aku masuk ke ruang hampa. Sunyi banget. Aku nggak tahu berapa lama aku ada di situ. Rasanya seperti mimpi. Tapi aku sadar, aku masih hidup. Lalu, perlahan, aku mulai dengar suara. Suara perempuan, lembut, tapi tegas. Kamu belum waktunya, Acu, buka mata. Aku udah nggak di hutan. Aku ada di ranjang kos. Tapi seluruh badanku basah kuyup. Napasku ngos-ngosan. Jantung berdetak kencang. Dan ada bekas lumpur di kaki dan tanganku. Aku langsung berdiri, ngeliat sekitar. Kamarku berantakan, jendela terbuka, HP-ku ada di lantai, baterainya hampir habis. Aku buka galeri, dan hatiku nyaris berhenti. Ada satu foto yang gak pernah aku ambil, foto lingkaran sesajen. Di tengahnya, makhluk berkepala kambing sedang menatap kamera, dan di belakangnya, Buminem sedang tersenyum. Aku gak tahu siapa yang ambil foto itu. Tapi satu hal yang pasti, semua itu nyata. Aku benar-benar dibawa ke sana, dan entah kenapa, aku berhasil kabur. Tapi aku tahu, mereka belum selesai denganku. Ini belum berakhir. Aku keluar dari kos, langsung naik motor, dan pergi sejejonia dari Pekalongan. Aku nggak pamit, aku nggak bawa apapun selain dompet, HP, dan rasa takut. Tapi bahkan setelah jauh, aku tetap merasa diawasi. Kadang aku lihat bayangan Buminem di kaca spion. Kadang aku cium bau Megono, meskipun aku lagi di tengah hutan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang aku percaya sekarang, warung itu bukan cuma warung. Megono itu bukan cuma makanan, dan Buminem bukan cuma manusia. Aku bangun dengan tubuh lemas, tenggorokan kering, dan kepala berat seperti habis dihantam batu. Pandanganku buram beberapa detik sebelum akhirnya bisa melihat jelas langit-langit putih yang asing. Suara mesin monitor berdetak pelan di sebelahku, dan ada bau obat yang tajam menusuk hidung. Aku ada di rumah sakit. Di ujung ranjang ada seorang suster yang buru-buru manggil dokter begitu melihat aku membuka mata. Katanya, aku ditemukan warga, pingsan di pinggir jalan dekat hutan. Badanku penuh lumpur, bajuku sobek-sobek, dan aku demam tinggi. Warga yang nemu aku bilang mungkin aku kecelakaan atau diserang binatang, tapi tidak ada luka yang jelas. Hanya lebam di kaki dan tangan. Ada yang bisa jelaskan kenapa aku sampai terdampar di sana? Bahkan polisi yang datang hanya mencatat sebatas laporan orang hilang sebentar. Waktu dokter datang dan nanya apa yang terjadi, aku pengen cerita tentang hutan, tentang ritual, tentang makhluk kepala kambing dan Megono dari daging manusia. Tapi, aku tahu nggak akan ada yang percaya. Bahkan aku sendiri kadang bertanya-tanya, apakah semuanya cuma mimpi buruk? Tapi setiap kali aku buka HP, lihat foto itu, foto lingkaran sesajen dengan makhluk itu berdiri di tengah, aku tahu. Semua itu nyata. Bukan mimpi. Bukan halusinasi. Bukan dongeng. Setelah 2 hari di rumah sakit, dan dinyatakan sehat, aku pulang ke kos. Tapi kamar itu sudah bukan lagi tempat yang bisa aku tinggali. Setiap malam aku susah tidur. Aku sering terbangun karena bau Megono yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Aku sering merasa diawasi. Seolah ada mata yang memperhatikanku dari lubang angin atau sudut langit-langit. Bahkan waktu aku mandi, aku merasa seperti ada bayangan hitam berdiri di belakangku. Aku nggak tahan. Aku harus tahu kebenarannya. Aku melihat sendiri. Dengan mata kepala sendiri.
Apakah warung itu masih berdiri? Apakah semua orang benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di balik dapur warung lesehan Bu Minam? Sore itu, aku beranikan diri. Dengan jaket dan masker menutupi sebagian wajahku. Aku naik motor perlahan-lahan ke arah jalan utama dekat alun-alun. Mataku waspada, jantungku deg-degan terus sepanjang jalan. Tanganku dingin, menggenggam stang erat-erat. Dan ketika aku belok ke jalan kecil menuju warung lesehan itu, aku melihatnya. Warung itu masih ada. Masih berdiri persis seperti terakhir kali aku melihatnya. Spanduknya masih sama, Leza Megono Bumineng, buka 24 jam. Lampu-lampunya menyala terang. Tenda plastiknya bersih. Dan orang-orang duduk berderet. Makan dengan lahap, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang aneh. Suasananya bahkan hangat dan ramah, seolah-olah semuanya normal. Aku berhenti di seberang jalan, duduk di atas motor sambil memperhatikan dengan saksama. Setiap orang yang keluar dari warung membawa wajah puas. Beberapa bahkan bungkus Megono buat dibawa pulang. Anak-anak kecil berlarian, tertawa, seolah warung itu diberkahi. Bukan dikutuk, tapi di balik semua itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Aku memperhatikan bagian dapur yang terlihat dari sisi warung. Dan di sana, aku melihat sosok yang membuat seluruh tubuhku merinding. Bu Minam, dia masih di sana, wajahnya masih sama, senyumannya masih lebar dan menenangkan, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Dia berdiri di balik meja saji, sesekali menyapa pelanggan yang datang, dan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Dia menatap langsung ke arahku, dari kejauhan, dari balik keramaian. Matanya menembus kerumunan dan menancap tepat ke mataku. Dan dia tersenyum, senyum tipis, pelan, namun penuh makna. Bukan senyum ramah seperti yang dia kasih ke pelanggan lain, tapi senyum seperti sedang bilang, "Aku tahu kamu di sana, Fajar. Kamu gak bisa kabur." Aku langsung mau putar balik. Tapi sebelum aku sempat gas motor, pandanganku teralihkan ke satu sosok yang berdiri di dekat meja saji. Seorang anak muda, pakai celemek warna hitam. Dia mondar-mandir antar piring, bersihin meja, dan bantu pelanggan. Dari cara jalannya, dari bentuk tubuhnya, dari gaya rambutnya, aku kenal dia. Aku pernah lihat dia sebelumnya, dan ketika dia menoleh ke arahku, aku nyaris gak bisa napas. Itu Yanto, atau seseorang yang sangat mirip Yanto. Tapi matanya kosong, tidak ada cahaya kehidupan di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Dia tidak terlihat seperti orang yang bekerja karena butuh uang. Dia terlihat seperti boneka yang digerakkan. Mayat hidup. Aku nggak tahu apakah itu benar Yanto atau bukan. Tapi aku tahu satu hal. Yanto pernah menghilang. Dan sekarang dia ada di situ. Di bawah kendali Bu Minam, aku langsung putar motor dan pergi. Nafasku sesak, mataku panas. Tanganku gemetar di atas stang. Aku berkendara tanpa arah. Hanya ingin menjauh, sejauh mungkin dari warung itu. Tapi sejauh apapun aku pergi, aku tahu, aku belum lepas. Sejak malam itu, aku pindah kota. Aku ganti nomor HP, ganti nama akun media sosial, bahkan ganti pekerjaan. Aku tinggal di kota kecil, menyewa kamar kos sederhana, dan mencoba hidup normal. Tapi rasa itu tetap ada, rasa bahwa aku belum aman. Kadang aku merasa ada yang mengikuti. Kadang aku dengar bisikan waktu tidur. Kadang aku mimpi tentang hutan, tentang lingkaran sesajen, dan tentang makhluk kepala kambing itu. Beberapa kali aku coba cerita ke teman, tapi mereka menganggap aku terlalu banyak nonton film horor. Bahkan psikiater yang sempat kudatangi cuma bilang aku mengalami gangguan stres pasca trauma. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar trauma. Ini lebih dari itu. Ini adalah kutukan. Kutukan dari pesugihan yang masih hidup dan terus mencari tumbal baru. Aku pernah iseng cari tahu di internet. Warung lesehan Bu Minam masih muncul di ulasan Google. Nilainya tinggi, reviewnya bagus. Banyak yang bilang Megononya terenak di Pekalongan. Nggak ada satupun yang curiga. Bahkan ada vlog kuliner yang sempat datang dan bikin video semuanya memuji. Dan aku sadar, pesugihan itu bukan cuma ngambil nyawa, tapi juga menipu mata dunia. Menyembunyikan kebenaran di balik kenikmatan. Kadang, aku bertanya-tanya. Berapa banyak orang yang sudah jadi korban? Berapa banyak Yanto-Yanto lain yang sekarang bantuin warung itu tanpa sadar? Dan berapa lama lagi sampai mereka datang lagi buat mencariku? Sampai detik ini, aku belum bisa makan Megono lagi. Setiap kali nyium baunya, perutku langsung mual. Karena aku nggak akan pernah lupa bagaimana rasanya tahu bahwa makanan itu dibuat dari daging manusia. Dan lebih dari itu, aku nggak akan pernah lupa senyum Bu Minam malam itu. Senyum yang mengatakan, "Kamu belum selesai. Warung itu masih buka, masih ramai. Dan mungkin malam ini ada tumbal baru yang sedang dipilih. Siapa tahu, besok kamu yang mampir ke sana."
Pesan Megono 1 porsi, lalu jadi bagian dari resep rahasia mereka. Kalau suatu hari kamu makan di Pekalongan dan lihat warung lesehan dengan spanduk Megano Bumainem, buka 24 jam, pikir 2 kali sebelum masuk. Karena kamu nggak tahu siapa yang dimasak malam itu. Dan kamu nggak pernah tahu apakah kamu sedang makan atau sedang dimakan. Cerita ini mungkin terdengar gila, tapi aku masih hidup untuk menyaksikan warung itu. Tetap buka sampai sekarang. Kadang kita terlalu gampang tergoda sama makanan yang murah, enak, dan tempatnya rame. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik dapur kalau kamu mampir ke Pekalongan dan nemu warung lesehan Megono yang nggak pernah tutup. Coba deh, lihat siapa yang duduk di sebelah kamu. Jangan-jangan bukan manusia. Dan kalau kamu merasa makanannya terlalu enak untuk jadi nyata, mungkin kamu yang bakal jadi menu spesial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.